Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Kita telah sampai kepada adabul ghusli minal janabah. Adab-adab mandi daripada janabah. Fa idza asabatka janabatun, jika menimpamu apa janabatun, janabah, min ihtilamin disebabkan mimpi basah, au wiqa'in atau jima, fakhudhil ina'ah, maka ambillah air, wadah air, ilal muktasali, ke kamar mandi. Zaman dulu di dalam kamar mandi itu belum ada air, sehingga harus ngambil dari luar. Waghsil, dan basuhlah, yadaika, kedua tanganmu, awalan, pertama kali, salasan, 3 kali. Pertama kali basuhlah kedua tanganmu sebanyak 3 kali. Wa azil, dan hilangkanlah, ma ala badanika, kotoran yang ada pada badanmu, min qadharin, daripada kotoran. Hilangkanlah sesuatu yang ada pada badanmu, min qadharin, daripada kotoran. Wa tawadda', dan berwudulah kamu, kama, sebagaimana keterangan sabaqo yang telah lewat, fi wudu'ika, di dalam wudumu, lissolati, untuk sholat. Ma'a jami'i da'awat, bersama seluruh doa-doa yang telah disebutkan dalam bab wudu, wal adhkar, dan zikir-zikirnya. Wa akhir ghusla qadamaika, dan akhirkanlah membasuh kedua telapak kakimu. Akhirkanlah membasuh kedua kakimu, kaila, supaya tidak yadi al-ma'u, menjadi sia-sia apa, air. Fa idza faragta, maka jika kamu telah selesai, minal wudu, daripada berwudu, fasubbal ma', maka tuangkanlah air, ala syiqqikal aimani salasan, ke atas belahan badanmu sebelah kanan, salasan, 3 kali. Dalam redaksi yang lain, ala ra'sika salasan, ke atas kepalamu 3 kali. Wa antanawin, sedangkan kamu berniat raf'al janabah, mengangkat janabah. Di dalam naskah yang lain ada tambahan raf'al hadathi minal janabah, sama saja, mengangkat hadas dari janabah. Thumma ala syiqqikal aisar, kemudian tuangkanlah air ke atas sebelah badanmu, belahan badanmu sebelah kiri, salasan, 3 kali. Jadi cara mandinya apabila sudah selesai daripada wudhu adalah pertama menuangkan air kepada belahan badan sebelah kanan 3 kali, kemudian belahan badan sebelah kiri dengan berniat janabah. Thumma ala ra'sika, kemudian tuangkanlah air tadi di atas kepalamu, salasan, 3 kali. Watluk, dan gosoklah, ma aqbala min badanika, bagian depan daripada badanmu, wa ma adbara, dan bagian belakang dari badanmu. Wa khallil, dan sela-selailah, sya'ra ra'sika, rambut kepalamu, wa ausilil ma', dan sampaikanlah air, ila ma'atifil badan, ke lipatan-lipatan badan. Jadi badan itu ada lipatan-lipatan, ada sela-selanya, itu diperhatikan betul, jangan sampai tidak terkena air. Sampaikanlah air kepada lipatan-lipatan badan, wa mana biti sya'ri, dan tempat-tempat tumbuhnya rambut, ma khaffa minhu wa ma kathufa, rambut yang tipis atau rambut yang tebal. Ma khaffa minhu, sesuatu yang
tipis minhu daripada rambut, wa ma kathufa dan apa yang tebal daripada rambut. Wahdar dan hindarilah olehmu antamassa dzakaroka ba'dal wudu, engkau menyentuh zakarmu ba'dal wudu, setelah wudu. Fa'in asobathu al-yadu, dalam redaksi yang lain ada kafnya, fa'in asobathul yaduka, jika menyentuh kepada zakar tadi apa yaduka, tanganmu, fa'idil wudu'a, maka ulangilah wudu. Karena menyentuh zakar itu adalah membatalkan wudu. Wal faridatu, dan adapun yang fardu, min jumlati dzalika, dari seluruh yang disebutkan, ditambah dalam redaksi yang lain ada tambahan kullihi, wa min jumlati dzalika kullih, dari seluruh yang disebutkan itu semua, yang fardu itu hanyalah yang pertama an-niyatu, niat, yang kedua wasti'abul badani bil ghusli, dan meratakan seluruh badan dengan basuhan. Di dalam redaksi yang lain ada tambahan wa izalatun najasati, menghilangkan najis. Wa minal wudu, dan adapun yang fardu daripada wudu, itu yang pertama adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wal yadaini, dan membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini, bersama dua siku-siku. Wa mashu badi ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Wa ghuslur rijlaini, dan membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini, bersama dua mata kaki. Marotan sekali-sekali, ma'an niyati, bersama niat, wa tartib, dan tertib. Wa ma'adahu, dan apa yang selain disebutkan tadi, itu adalah sunanun, sunnah-sunnah, mu'akkadatun, yang dikuatkan, fadluha, yang adapun keutamaan sunnah-sunnah itu kathirun, banyak, wa thawabuha, dan pahalanya sunnah-sunnah itu jazilun, besar. Wal mutahawinu biha, dan adapun orang yang memudah-mudahkan, meremehkan hal-hal yang sunnah, itu khasirun, dia adalah orang yang rugi, bal huwa bi asli faraidihi, bahkan dia dengan asal kefarduannya itu mukhatirun, itu mengambil resiko. Fa innan nawafila, karena sesungguhnya ibadah-ibadah sunnah itu jawabirul faraidi, itu bisa menambal kekurangan ibadah-ibadah fardu. Jadi ibadah-ibadah sunnah itu fungsinya adalah menambal ibadah-ibadah fardu. Jika di dalam ibadah fardu itu ada kekurangan, maka ditambal dengan ibadah-ibadah sunnah. Adabut tayamumi, adab-adab tayamum. Fa'idha ajazta anil ma', jika kamu lemah daripada air, di dalam redaksi yang lain, anistikmalil ma', dari menggunakan air. Jika kamu lemah daripada menggunakan air, lifaqtihi, karena tidak adanya air, ba'dat tolab, setelah mencari air, au limani'in, atau ada sesuatu yang menghalangi, minal wusul, untuk sampai ilaihi, kepada air. Di dalam redaksi yang lain ada tambahan au li udhrin min maradin, atau karena ada uzur daripada sakit. Min sabuin, daripada binatang buas, au min habisin, atau dia adalah orang yang ditahan. Di dalam redaksi yang lain, min habsin, daripada dia ini adalah seorang yang ditawan, sama saja. Au kanal ma'ul hadiru, atau adanya air itu ada, tahtaju ilaihi, yang kamu butuh kepada air,
li atoshika karena hausnya kamu, au atsyirafiqika atau karena hausnya temanmu, au kana milkan li ghairika atau adanya air tadi itu milik selainmu, milik orang lain, walam yabi dan dia tidak menjual, atau walam yuba atau air tadi tidak dijual, illa kecuali bi aktsara kecuali lebih mahal, air tadi tidak dijual kecuali dengan harga yang lebih mahal min samanil misli daripada harga umum. Au kana bika jarohatun atau ada padamu jarohatun luka, au maradun atau sakit, takhafu yang kamu khawatir minhu daripada sakit tadi, ala nafsika atas dirimu, maka jika itu semua menimpamu fasbir, maka bersabarlah kamu hatta yadkhula waqtul faridah, sampai masuk waktu sholat fardu. Karena kalau wudhu itu boleh kapan saja kita lakukan, akan tapi kalau tayamum itu harus setelah masuknya waktu sholat. Tsumaqsid kemudian menujulah kamu sa'idan thayyiban, permukaan bumi yang suci, alaihi yang di atasnya itu ada turabun, debu, khalisun yang murni, tahirun yang suci, layyinun yang lembut. Fatrib pukulah alaihi di atas debu tadi, kafaika pukulkanlah di atas debu tadi, kafaika kedua telapak tanganmu. Dhaman hal keadaan merapatkan baina asabiika antara jari-jarimu. Wanwi dan berniatlah kamu istibahatas sholah kebolehan sholat. Wamsah bihima dan usaplah bihima dengan kedua telapak tanganmu, wajhaka wajahmu kullahu seluruhnya, marratan wahidan satu kali. Wala tatakallaf dan jangan kamu memaksakan diri isolal gubar untuk menyampaikan debu ila mana bitis syu'ur kepada tempat-tempat tumbuhnya rambut. Khafat au kathufat, baik rambut yang tipis maupun rambut yang tebal. Thummanza kemudian lepaskanlah khatamaka cincinmu. Jika kamu pakai cincin maka lepaskanlah. Wadrib dan pukulah dorbatan thaniyatan dengan pukulan yang kedua. Mufarrijan hal keadaan merenggangkan, dalam redaksi yang lain mufarrikon sama merenggangkan, baina asabiika antara jari-jarimu. Jari-jarinya tadi direnggangkan. Pukulan pertama jari-jarinya dirapatkan, pukulan yang kedua jari-jarinya direnggangkan. Wamsah dan usaplah bihima dengan kedua telapak tanganmu, yadaika kedua tanganmu. Ma'a mirfaqaika bersama dengan dua siku-sikumu. Fa'il lam tastau'ibhuma, jika kamu belum bisa meratakan dengan debu tadi, huma kedua tanganmu, jika dengan pukulan tadi kedua tanganmu itu belum bisa rata dengan debu, fadrib darbatan ukhra, maka pukulah dengan pukulan yang lain, ila antastau'ibahuma, sampai kamu bisa meratakan kedua tanganmu. Sumamsah kemudian usaplah ihda kaffaika, salah satu daripada kedua telapak tanganmu, bil ukhra dengan telapak tangan yang lainnya. Usaplah salah satu daripada dua telapak tanganmu, diusap dengan telapak tangan yang satunya lagi. Wamsah dan usaplah ma baina asabiika, sesuatu antara jari-jarimu, jadi antara sela-sela jari itu diusap bitakhlil, caranya dengan takhlil, memasukkan jari kepada jari yang satunya lagi. Washolli dan sholatlah kamu bihi dengan tayamum fardan wahidan, yaitu satu fardu.
Jadi satu tayamum itu hanya diperbolehkan untuk satu fardu saja, satu sholat fardu saja. Wa ma syi'ta, dan apa yang kamu sukai, apa yang kamu kehendaki, minan nawafil, daripada sholat-sholat sunnah, ba'dal fardi, setelah sholat fardu. Akan tapi kalau melakukan sholat-sholat sunnah itu boleh sebanyak-banyaknya, boleh. Fa'idha aradta, maka jika kamu ingin, dalam redaksi yang lain, fa'in aradta, sama, jika kamu ingin, fardhan thaniyan, melakukan sholat fardu yang kedua, fasta'nif, maka mulailah kamu, ulangilah kamu, lahu, untuk fardu yang kedua tadi, tayamuman akhar, tayamum yang lainnya. Jadi jika kamu ingin melakukan fardu yang kedua, maka mulailah kamu lahu, untuk fardu yang kedua tadi, tayamuman akhara, tayamum yang lainnya. Memulai tayamum yang baru. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.